Jumpa lagi di ruang belajar Kristen Cerdas. Hari ini kita belajar dari sebuah komentar yang cukup pedas ya dari pendeta Stephen Tong yang bicara dengan sangat keras mengenai ini TikToknya berjudul Pendeta Penipu dan Perampok. Ini sudah viral di mana-mana ya. Oke, kita akan dengar dulu ini dan nanti kita coba komentari, coba kita selidiki ya. Kita dengar bersama-sama. Ada pendeta-pendeta dalam menjadi penipu-penipu di gereja Tuhan. Mereka mengatakan perpuluhan persembahkan Tuhan akan memberkati. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Mereka menerima uangmu, lalu mereka beli mobil paling bagus, ganti rumah yang paling mewah, karena mereka anggap mereka anak Allah, anak raja, boleh menikmati segala sesuatu. Lalu mereka sendiri menikmati sungkan. Mereka mengatakan engkau juga boleh menikmati, karena engkau jadi Kristen pasti kaya, jadi Kristen pasti lancar, jadi Kristen pasti subur. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa mau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri, dan saben hari pikul salib sendiri, baru engkau layak mengikut aku. Khotbah seperti ini sudah tidak ada. Yang adalah ajaran yang menyeleweng, memanipulasi, merubah, dan mengganti ajaran Tuhan yang asli dengan teori-teori manusia yang palsu. Yang kami kabarkan firman, yang kami junjung tinggi salib. Oke ya, kita coba perhatikan dan coba pelajari. Jadi ini kalau kita lihat ini penggalan dari khotbah beliau Pak Stephen ini memang ada dua aspek yang kalau sepintas kita lihat itu ada aspek yang berkaitan dengan beliau mengkritisi ajaran ya kita belum cek keseluruhan khotbahnya, tapi mungkin ini kritik terhadap yang mungkin selama ini disebut sebagai teologi kemakmuran. Tapi kemudian dari penggalan ini nampak dari judulnya saja ini sudah ada kritik langsung ya kepada para pendeta. Jadi memang ini sasarannya jelas ya. Target kritiknya itu adalah para pendeta. Lalu kemudian pesan kritiknya adalah tentang penipuan dan perampokan ya. Beliau sebut seperti itu. Menarik sekali. Ini TikTok kemudian banyak sekali komen, banyak sekali komplain juga. Ada yang ikut marah-marah juga. Ada yang, nah coba kita cermati ini apa yang perlu kita sikapi terhadap khotbah semacam ini. Kalau dari channel Kristen Cerdas, pertama sekali ini saya punya beberapa catatan tadi mengenai kejadian viralisasi dari TikTok ini ya. Kalau menurut Kristen Cerdas ini bentuk otokritik ya. Jadi otokritik Kristen. Kenapa otokritik? Karena ini kritik yang disampaikan untuk kalangan internal kita. Jadi Kristen bisa saja mengkritisi pemerintah, mengkritisi negara, mengkritisi masyarakat, tapi ini kritik yang jelas dari sasarannya ini adalah sasaran untuk mengkritisi dari para pendeta. Jadi ini masuk kategori otokritik ya. Itu poin yang pertama. Dan kritiknya jelas karena ada subjek dan predikat yang kita bisa lihat dari situ, yaitu pendeta yang menipu dan merampok kan begitu. Bahkan kalau di sini judulnya begini, ini berarti ada pendeta yang predikatnya sebagai penipu dan perampok kan begitu. Nah ini otokritik ya. Nah bagaimana kita menanggapi ini secara cerdas ya tentang otokritik ini. Saya punya catatan ya. Kita menunggu juga diskusi ini lebih jauh karena ini menarik untuk didiskusikan. Jadi jangan lalu kemudian feel hard ya, jangan lalu kemudian tersinggung atau marah. Tapi yuk kita tanggapi dengan cerdas karena saya pikir Pak Stephen meskipun dengan gaya yang keras seperti itu, tapi ini saya masih melihat maksudnya juga tidak asal menuduh juga, tidak pendeta hamba Tuhan selevel beliau juga tidak asal menghakimi juga, dia punya dasar juga.
Cuman secara cerdas kita perlu melihat ada beberapa poin ya yang merupakan tanggapan saya khususnya ya mengenai kejadian ini. Yang pertama, menurut saya itu budaya kritik yang bagus ya, itu masih oke ya. Kita itu lemah dikritik ya. Alergi dikritik. Padahal kritik itu adalah kunci untuk bertumbuh, kunci untuk belajar. Belajar itu harus ada otokritik, ada bertanya. Itu penting ya. Nah, ini masih oke menurut saya Pak Stephen ini masih oke karena apa? Tidak menunjuk nama. Kecuali kalau beliau menunjuk nama pendeta A, pendeta B, atau pendeta X atau Y, nah itu masalah. Tapi ini masih tidak menunjuk nama, itu masih oke. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri tuh dia Tuhan loh, dia guru loh, dia tidak anti kritik, tidak alergi kritik. Bahkan kritik yang disampaikan secara pedas oleh orang Farisi, ahli Taurat itu justru menjadi pemantik diskusi. Nah, ini penting ya. Jadi menurut saya kekristenan itu kita jangan terjebak untuk amin amin ya amin. Kadang-kadang kita kan orang Kristen apalagi jemaat itu terjebaknya untuk hanya yes dan yes begitu ya. Padahal yang disampaikan hamba Tuhan itu belum tentu benar juga. Nah, termasuk yang disampaikan Pak Pendeta Stephen itu juga belum tentu benar juga. Makanya kita tanggapinya secara kritis. Artinya yang kita butuhkan hari ini, kekristenan itu butuh budaya kritik ya, yang kuat. Sehingga menurut saya ini lontaran semacam ini memancing, menumbuhkan budaya kritik yang bagus. Lalu yang kedua, kalau kita melihat tadi dari judulnya saja ya, pendeta penipu dan perampok ini, ya jangan dibuat sebagai statement kesimpulan ya, sebab ini masih hipotesis kan, masih hipotesis, masih dugaan, masih kecurigaan ya, suspek ya begitu ya. Tapi hipotesis yang harus diuji dan oke lah kalau memang ada berarti itu oknum ya. Artinya yang sedang kita pertumbuhkan hari ini itu sebetulnya adalah budaya riset. Ini yang penting dan ini yang sangat kurang di dalam kekristenan ya. Budaya kritik, budaya riset itu kurang. Gereja sangat kurang meriset ya. Otokritik itu kurang. Nah, sehingga saya melihat sisi positif dari statement dari Pak Stephen Tong itu adalah ini justru menumbuhkan budaya riset ya. Apakah benar dugaan itu? Apakah benar bahwa ada pendeta-pendeta jenis penipu dan perampok? Ini kan menarik. Jadi semestinya ini direspon oleh para mahasiswa teologi, para dosen, para peneliti Kristen untuk ayo bersama-sama meneliti ini apakah benar hipotesis atau dugaan itu yang penting ya. Kemudian yang ketiga, nah ini sangat penting bagi kita semua ya, supaya kita tidak asal bicara, tapi setiap bicara kita harus by data dan berbasis riset akademis. Jadi kadang-kadang ini ya, di dalam dunia politik ini jangan sampai orang politik itu kan basisnya kadang-kadang sentimen, like and dislike, lalu kemudian menciptakan isu, lalu isu digoreng untuk menjatuhkan yang lain, itu kan gaya-gayanya kan begitu. Nah, kadang-kadang di dalam dunia bisnis itu lebih etis karena kita tidak bisa sembarangan menghakimi produk lain. Kalau kita memarketing produk kita pun kita tidak boleh sembarangan menjelekkan produk yang lain kan cirinya begitu. Nah, begitu juga etika seperti itu harus muncul ya. Jangan sampai ketika kita mempromosikan gereja kita lalu jangan mempromosikan dengan menjelekkan gereja lain kan. Jangan ketika kita mempromosikan pelayanan kita lalu dengan cara menjelekkan pelayanan lain, itu nggak fair. Ya, itu black campaign namanya. Makanya yang penting di sini adalah basis data. Nah, ini kembali lagi dari riset tadi. Lalu kalau kita bicara itu harus ada basis data dan riset. Nah, makanya kita ini penting ya, kekristenan itu perlu institusi riset, perlu pusat studi lah. Nah kampus-kampus teologi itulah seharusnya yang menjadi kampus-kampus riset. Sehingga budaya riset dan budaya kritik itu berbasisnya data. Kalau kita lihat Rasul Paulus ya, saya cek tadi pagi, di 1 Korintus 1 ayat 11, Paulus itu mendapatkan informasi dari keluarga Chloe bahwa ada perpecahan di jemaat Korintus. Jadi ketika di pasal ketiga Paulus itu mengkritik bahwa jemaat Korintus masih ada perpecahan, konflik, iri hati, itu berbasis data. Karena ada data dari keluarga Chloe kan gitu. Demikian juga waktu Paulus di Athena, Kisah Rasul 17, Paulus itu melakukan penginjilan berbasis data karena dia berkeliling di kota Athena. Kalau kemudian di kota Athena dia melihat-lihat, itu kan
riset observasi partisipatif ya. Dia lihat di lapangan, dia lihat ada banyak mezbah, sampai dia menemukan ada mezbah yang bertuliskan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Itu sense of research dari Paulus itu sangat kuat. Basisnya data. Jadi tidak asal bicara. Nah, makanya sangat penting untuk orang Kristen itu punya basis data dan riset akademis. Ini sebetulnya bagus apabila disampaikan dengan data. Misalnya ada riset ini 50% pendeta di kota A itu memang merugikan jemaat dengan cara metode menyebut perpuluhan. Kalau ada datanya, why not? Makanya memang sebetulnya yang pas untuk bicara kritik-kritik seperti itu, kaum akademisi Kristen itu akan lebih powerful. Tetapi kalau pelaku dari pelayanan itu sendiri, ini akan dimaknai, akan dibaca, wah ini black campaign terhadap sesama hamba Tuhan kan gitu. Nah, jadi saya justru mendorong nih sebetulnya kritik-kritik seperti ini penting, tapi dilontarkan oleh orang yang berkompeten di sana, atau pihak atau elemen yang berkompeten, yaitu siapa? Ya, pusat riset, pusat studi, STT berbasis riset, nah seperti itu, ilmuwan. Tapi kalau pendeta hamba Tuhan mengkritik sesama hamba Tuhan, itu menurut saya kontraproduktif ya. Lalu terakhir tanggapan kita adalah dua yang terakhir, suara kenabian. Saya setuju ini. Paulus itu juga sekeras itu. Paulus itu sekeras itu kalau kita lihat di 1 Korintus 3, itu jelas sekali mengatakan ini, bukan mengevaluasi memberi nilai, bahkan memberi nilai yang sangat buruk bahwa orang Korintus itu belum rohani, masih kanak-kanak, masih ada perselisihan. Jadi memang suara kenabian itu lebih baik ditembak ke kita dulu. Sebelum kita mengkritisi eksternal gereja, lebih baik kita otokritik. Makanya saya sangat penting sekali ini, otokritik Kristen itu penting. Cuman caranya harus berbasis data, akademik, lalu harus jelas ini hipotesis atau kesimpulan. Oke ya. Yang terakhir, kalau otokritik Kristen itu semestinya membangun. Jadi bukan hanya berhenti mengkritik, tapi harus memberi solusi. Ya benar, kalau sekarang misalnya ada kasus pendeta penipu dan perampok, lalu solusinya bagaimana? Apakah membuat Christian Watch atau semacam apa, atau jemaat bagaimana? Nah, itu kan solusi itu lebih penting ya. Jadi supaya kita terjebak untuk tidak kepada menghakimi, tetapi justru memberikan solusi. Sebab apalah artinya menghakimi? Kita tuh udah salah semua ya. Kita tidak butuh lagi saling menghakimi, tapi butuh untuk kita solusi bersama-sama. Tapi yang jelas saya setuju sekali kalau ini substansinya adalah membangun otokritik Kristen, itu oke. Cuman tadi itu saya sangat menekankan pentingnya riset akademik yang objektif, ilmiah, tidak memihak, tidak like and dislike. Nah, lalu itu disampaikan juga secara konstruktif, tidak dengan emosional, tidak dengan like and dislike, dan fokus kepada membangun. Kalaupun kita lihat ya, definisi nubuatan itu 1 Korintus 12 itu kan siapa yang bernubuat itu kan membangun, menghibur, menguatkan, kan seperti itu. Jadi jangan menggunakan mimbar untuk menjatuhkan orang lain atau memblack campaign orang lain. Kita nanti bisa lebih rendah etikanya dibanding dunia bisnis ya. Oke, salam cerdas.